Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Atiko. Di sini saya ingin menjelaskan profil tentang pemikiran hermeneutika Schleiermacher. Yang pertama, biografi beliau. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher dilahirkan pada tahun 1768 di Breslau atau bisa disebut Jerman, dalam keluarga Protestan. Dia menempuh pendidikan di institusi Moravian Bertrand, sebuah sekte militan dalam agama Kristen. Namun sangat tertarik dalam humanisme karena dia skeptik terhadap beberapa doktrin Kristiani di lembaga-lembaga tersebut. Pada tahun 1787 pindah ke University of Halle yang dipandangnya lebih liberal. Namun dia di perguruan tinggi itu tetap menggeluti teologi di samping filsafat dan biologi klasik sebagai minor first. Pada tahun 1790 dia lulus ujian dalam bidang teologi Kristen, lalu bertugas sebagai pengajar atau tutor swasta pada hingga tahun 1793. Selain sibuk mengajar, beliau juga menyempatkan diri untuk mempelajari dan mengkritisi pemikir-pemikir besar seperti Immanuel Kant dan Spinoza. Sebagai hasilnya adalah karya-karyanya seperti On What Give Voice to Life dan On Freedom, dan yang di dalamnya dia mengkritik beberapa pemikiran Kant seperti doktrin atau postulated of afterlife of soul and good, yaitu postulat-postulat kehidupan akhirat jiwa dan Tuhan, dan mengembangkan teori anti-Kant tentang causal determination of human action, yang digabungkan dengan rasa tanggung jawab moral atau moral responsibility. Pada tahun 1794 dan 1796, Schleiermacher beraktivitas sebagai pastor di Landsberg, dan pada tahun 1706 dia pindah ke Berlin untuk bekerja di sebuah rumah sakit. Di kota inilah dia bertemu dengan beberapa pemikir yang beraliran romantisis seperti Friedrich dan August Wilhelm Schlegel. Bersama mereka, dia terlibat dalam gerakan romantis atau romantic movement dan menerbitkan jurnal Eternam, meski hanya terbit sebentar, yakni tahun 1798 sampai 1800. Pada tahun 1799, dia menerbitkan karya yang sangat penting dan radikal dalam bidang filsafat agama, On Religion Speaks to Its Cultural Despite, atau aliran romantis atau aliran objektivitas. Inilah yang kemudian yang mengaruhi pemikiran objektivitas pemikiran hermeneutika. Pada tahun berikutnya dia melakukan aktivitas dan menulis banyak artikel dan buku yang tidak perlu saya disebutkan di sini. Pada tahun 1890 dia diangkat sebagai profesor teologi di University of Berlin. Pada tahun 1811 dia menjadi anggota bagi Berlin Academy of Science. Dan pada tahun 1810 dia diangkat sebagai seorang profesor teologi di University of Berlin. Pada tahun dia menjadi anggota bagi Berlin Academy of Science. Sejak saat itulah dia banyak memberikan perkuliahan dalam bidang teologi dan filsafat, serta menerbitkan lebih banyak lagi karya-karya berharga bagi pengembangan pemikiran dalam bidang filsafat bahasa, teologi, dan hermeneutika. Dan Schleiermacher ini dia meninggal dunia pada tahun 1834. Selanjutnya yaitu pemikiran hermeneutika Schleiermacher. Yang pertama itu posisi hermeneutika dalam ranah keilmuan. Berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya, Schleiermacher tidak hanya menempatkan hermeneutika sebagai perangkat penafsir terhadap teks Bible dan teks-teks klasik lainnya. Lebih dari itu, dia memposisikan hermeneutika secara luas, yakni
yakni problem pemahaman manusia, sehingga objek penafsiran menjadi lebih luas. Tujuannya adalah menempatkan hermeneutika dalam konteks theory of knowledge, yaitu teori-teori ilmu pengetahuan. Hermeneutika tidak hanya dipandang sebagai disiplin pedagogis dalam bidang penafsiran yang harus atau seharusnya diikuti oleh para penafsir, sebagaimana yang diadvokasi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Lebih dari itu, hermeneutika di tangan Schleiermacher memunculkan pertanyaan transendental dan mendasar. Hermeneutika mempertanyakan dasar dan kemungkinan pemahaman manusia. Dalam hal ini, pemikirannya dapat digolongkan ke dalam hermeneutika filosofis. Namun karena pemikiran juga mengandung metode penafsiran, maka ia juga digolongkan ke dalam hermeneutika dalam arti sempit, yakni ilmu dan teori yang berkenaan dengan metode pemahaman dan penafsiran. Dalam pengantar bukunya Hermeneutic and Criticism, sebagai contoh, kata ikhlas pada masa setelah penurunan didefinisikan dengan keinginan mendapatkan ridho dan pahala Allah semata dalam beramal baik. Itu ternyata mengalami diakroni. Pada masa penurun Al-Quran, kata tersebut tidak atau belum diartikan dengan pengertian di atas, tetapi memiliki arti yang sangat mirip dengan kata tauhid, yakni mengesahkan Allah, yang belum digunakan di dalam Al-Quran. Salah satu surat di dalamnya bernama surat Al-Ikhlas yang berisi tentang keesaan Allah. Demikian pula kata mukhlishina lahuddin pada surat Al-Bayyinah, tidak berarti orang-orang yang ikhlas dengan pengertian di atas, melainkan orang-orang yang memurnikan agamanya dengan cara tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah. Prinsip kedua